Halo Shalom, selamat sore untuk adik-adik semuanya. Pada sore hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Iya. Terima kasih untuk Kakak Paul, Jo, untuk Kakak Hen, untuk Kakak Koko yang sudah standby di studio Mini Kairos pada sore hari ini, dan juga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang sudah duduk di rumah mungkin lagi menunggu untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, cerita sore di kesempatan sore hari ini. Ketemu lagi dengan Kakak Ivon, akan bersama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mendengarkan cerita-cerita seru tentunya tentang firman Tuhan. Iya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kakak Ivon mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu di lingkungan Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba Abe Pura. Shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Iya, kalau masih ada yang bermain di depan halaman rumah ataupun lagi bermain di lingkungan kompleks Jalan Kesehatan Abe Pura, adik-adik sekolah minggu, iya, ayo cepat-cepat bersiap-siap masuk ke rumah, pegang Alkitab, dan kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Kak Kevin juga mau sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat GKI Harapan Abe Pura. Shalom, selamat sore. Apa kabar adik-adik semuanya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kakak Ivan juga mau sapa adik-adik yang ada di Jemaat Martin Luther Kamkei. Shalom, selamat sore untuk adik-adik sekolah minggu di Jemaat Martin Luther Kamkei. Apa kabar semuanya? Kakak Ivan juga berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kakak Ivan juga menyapa adik-adik yang ada di Jemaat Karmel. Selamat sore, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ivon juga ingin menyapa, tidak lupa adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Marampa. Shalom, selamat sore untuk adik-adik semuanya. Apa kabar? Senang sekali sore hari ini Kakak Ivon bisa berjumpa lagi dalam cerita sore lewat studio Mini Kairos. Iya, sudah siap semuanya? Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Alkitabnya sudah siap? Iya. Kalau sudah siap, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. 1, 2, 3. Selamat sore Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih karena sore hari ini Kakak Ivon boleh berjumpa kembali bersama adik-adik sekolah minggu di lingkungan jemaat-jemaat yang ada di sekitaran Abe Pura dan Kamkei, Abe Pura, bahkan Kota Raja. Tuhan Yesus, kami mohon bersama dengan kamilah di hari ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Ivon yang menyampaikan adalah manusia biasa dan terbatas. Oleh sebab itu, Kakak Ivon mohon hikmat, Roh Kudus Tuhan menolong supaya Kakak Ivon bisa bercerita dan adik-adik boleh mengerti dan memahami cerita firman Tuhan di sore hari ini. Berikan roh dengar-dengaran, roh ketenangan supaya cerita firman Tuhan di sore hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, sobat kami yang setia. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sore hari ini firman Tuhan yang Kakak Ivon pilih untuk kita baca dan renungkan bersama-sama terambil dari dalam kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Iya. Kalau semua sudah pegang Alkitab, kalau ada yang masih bermain, ayo cepat siap-siap, kita mau baca Alkitab. Semuanya di rumah. Yang kakak boleh bantu adik untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Iya, mama dan papa juga boleh bersama-sama dengan kita semua membaca firman Tuhan di sore hari ini. Iya. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, lewat pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, Kakak Ivon mau kasih satu judul cerita untuk kita. Judulnya Tetap Patuh. Iya, apa patuh? Artinya kita dengar-dengaran kepada mama dan papa, dengar-dengaran kepada kakak, bahkan dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua dari kita, entah guru-guru di sekolah atau di mana saja lingkungan tempat kita berada. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, patutlah kita dengar-dengaran atau patuh. Iya. Siapa di sini yang pernah lihat domba? Siapa? Iya, pasti banyak sekali adik-adik di rumah bilang, saya Kakak Ivon, saya pernah lihat domba. Domba itu hewan yang paling lucu. Bulu-bulunya tuh putih semua. Terus agak keriting-keriting. Oh, benar-benar, betul sekali. Terus domba itu hewan yang paling jinak. Oh, betul sekali. Iya, lihatnya di mana? Apa pernah ketemu langsung? Atau pernah melihat langsung? Pasti ada yang bilang, tidak Kakak Ivon, saya lihatnya lewat buku cerita, atau mungkin lewat televisi, atau mungkin ketika menonton video-video anak-anak di YouTube, atau video-video lainnya yang menceritakan kisah-kisah tentang hewan yang bernama domba. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jagoan Kristus, pada sore hari ini Kakak Ivon mau memperkenalkan, Kakak Ivon punya teman. Anak ini dia sangat rajin, dia sangat patuh, dia dengar-dengaran kepada mama papanya, dia tidak pernah melawan mama dan papanya, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor ataupun mengucapkan kata-kata kasar kepada mama dan papanya. Kakak Ivon punya teman, seorang adik. Iya, Kakak Ivon mau perkenalkan untuk adik-adik semuanya yang sedang mendengarkan cerita di sore hari ini. Kakak Ivon punya teman atau adik ini namanya Arif. Iya, namanya siapa? Arif. Iya, sudah pasti kalau bilang namanya Arif bukan perempuan, tapi seorang anak laki-laki. Iya, jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kakak Ivon mau memperkenalkan teman Kakak Ivon yang bernama Arif ini. Dia adalah seorang anak lelaki, anak dari seorang peternak domba. Iya, peternak domba berarti mereka punya begitu banyak domba. Jadi mereka disebut sebagai seorang peternak. Iya, kalau yang mempeternakan ayam berarti disebut peternak ayam. Tetapi di sini Arif dia adalah seorang anak laki-laki dari seorang ayah yang adalah peternak hewan yang bernama domba. Iya. Yang ada di sebuah desa pada waktu itu. Iya, suatu ketika dia dipercayakan oleh ayahnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Siapa di sini kalau mama dengan papa atau kakak minta tolong, entah itu mama bilang, adek tolong bantu mama dulu kak, ambil sapu, mama mau sapu. Pernah tidak bilang, tidak apa-apa mama, nanti saya yang sapu rumah. Iya, berarti dia anak yang rajin, tetapi juga anak yang mau membantu orang tuanya. Begitu juga dengan Arif. Pada saat itu ia dipercayakan oleh ayahnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Arif selalu rajin dan selalu memperhatikan setiap hewan peliharaannya. Hewan peliharaan domba-dombanya tentunya. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Saat dia dipercayakan ayahnya untuk menjaga domba-dombanya, dia menjaganya dengan begitu hati-hati, dia menjaganya dengan begitu waspada, menjaga melihat kiri dan kanan apabila ketika dia sedang menjaga dan mungkin ada hewan buas di sekeliling situ dan ingin menerkam domba-dombanya, dia sigap dan cepat untuk menolong. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jagoan Kristus. Iya, pada waktu Arif dipercayakan oleh ayahnya untuk menjaga domba-dombanya, Arif dengan bergegas cepat-cepat mempersiapkan diri dan mengajak seluruh kawanan domba gembalaannya untuk pergi ke sebuah padang rumput. Iya. Ketika Arif sudah menggembalakan dombanya mencari makanan di padang rumput, iya, Arif pun duduk di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Iya, aduh, anginnya sepoi-sepoi. Iya, enak sekali sambil melihat domba-dombanya banyak sekali sedang makan rumput yang segar-segar, di mana Arif membawa mereka untuk memakannya. Iya, dan dia melihat banyak sekali domba-dombanya yang kelihatannya senang karena rumput-rumput yang diberikan atau rumput-rumput yang dicarikan Arif pada waktu itu di ladang yang diberikan itu adalah rumput-rumput yang terbaik. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jagoan Kristus, setibanya di bawah pohon Arif duduk dan melihat domba-domba gembalaannya. Iya, dia mulai merasa mengantuk. Dia mulai merasa ingin tertidur karena angin yang bertiup, sepoi-sepoi. Aduh, anginnya enak sekali, kata Arif. Aduh, anginnya sangat sejuk sekali, kata Arif. Dan iya, dia mulai tertidur. Tanpa dia sadari, dia tidak ingat kepada domba-domba kawanan gembalaannya tadi. Iya. Pada saat ketika Arif dia terbangun dan dia kaget, dia melihat domba-dombanya dan langsung dia ingat, aduh, saya ketiduran. Padahal Papa sudah tugaskan saya untuk menjaga domba-dombanya pada waktu itu. Dan dengan cepat-cepat Arif lari di tengah-tengah dombanya dan dia mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dombanya kurang 1 ekor. Aduh. Langsung Arif bilang, ampun, ini bagaimana Kalau Papa tahu pasti Papa marah. Karena dombanya kurang 1. Ini bagaimana? Iya. Dengan cekatan Arif meninggalkan domba kawanannya yang masih di tengah-tengah padang rumput itu dan dia pergi untuk mencari 1 domba yang hilang. Wah, berarti Arif ini dia jagoan, dia pemberani. Kalau adik-adik, pemberani atau tidak? Iya, Kak Ivon percaya semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang pemberani, anak-anak yang the best, yang terbaik, karena kita punya Tuhan Allah adalah Tuhan juga yang terbaik. Ketika Arif memutuskan untuk pergi mencari 1 dombanya yang hilang, dia pergi dan dia mencari, dia memanggil dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ternyata domba kecil itu sedang minum di tepi sungai, tidak terlalu jauh dari tempat di mana Arif mencari rumput untuk diberikan makan kepada domba-dombanya. Iya, dengan senang hati, dengan tidak merasa sedih lagi, Arif menggendong domba yang 1 itu dan dia membawanya bersama-sama bergabung dengan kawanan domba yang lainnya. Dan dia jalan dengan senang hati, dia jalan dengan sukacita bahwa domba yang tadi dia pikir sudah hilang, dia tidak bisa temukan lagi, dia sedih, dia takut karena ayahnya sudah kasih kepercayaan, Papa sudah kasih kepercayaan, tetapi Arif karena tadi kelelahan, dia capek dan dia tertidur,
terus domba yang satunya tercecer. Tetapi karena pertolongan Tuhan juga, Arif bisa menemukan domba gembalaannya. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iya, dari cerita kita tentang tetap patuh, dari kisah teman kita Arif pada sore hari ini, iya, kita mau belajar bahwa hewan domba yang tadi Kakak Ivon ceritakan itu melambangkan kita sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Tetapi bukan berarti kita ini domba, tidak. Kita tetap adalah anak-anak kepunyaan Tuhan, karena domba itu hanya menceritakan sebagai simbol atau lambang. Iya. Jadi kita adalah anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan adalah gembala kita yang sejati, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini kita semuanya jumlahnya 100, tapi tiba-tiba satu hilang, Tuhan akan pergi cari yang satu itu, seperti contoh Arif tadi, sampai ketemu, dan Tuhan akan bawa kita pulang semua bersama-sama. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan yang adalah gembala kita yang sejati, Dia selalu menjaga kita dan memastikan kita untuk tidak kekurangan sesuatu apapun. Iya, dalam segala keadaan. Contohnya dalam keadaan COVID-19 saat ini, kita tidak pergi sekolah, kita tidak bisa pergi sekolah minggu, mama dengan papa tidak bekerja, bahkan mungkin tidak sedikit yang di PHK atau tidak bisa dikerjakan kembali karena mengalami penurunan atau pemerosotan dalam keuangan dan lain sebagainya. Tetapi di sini cerita lewat tetap patuh yang kita mau belajar dari Arif, bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita dalam hal apapun. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Pasti ada saja anak-anak Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Entah menolong kakak Ivon, entah menolong kakak Paul, entah menolong kakak Koko, kakak Hen, dan semua kakak-kakak pengasuh, bahkan adik-adik di rumah bersama mama dengan papa. Pasti ada anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan untuk menolong kita selalu, sehingga kita pun tidak pernah merasakan kekurangan. Iya, Tuhan juga selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Iya. Siapa yang bisa kasih contoh apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita? Yang terbaik tentunya. Iya, pasti di rumah dia bilang, saya kakak Ivon, saya. Tuhan Yesus masih jaga saya sehat, saya tidak sakit. Tuhan Yesus masih ajar saya belajar lewat mama, papa, kakak, adik di rumah. Iya, dan juga mungkin lewat televisi, saya bisa belajar. Itu juga wujud dari Tuhan Yesus begitu baik untuk menjaga dan melindungi kita. Iya, dan Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita itu dengan baik. Benar sekali yang adik-adik katakan. Iya. Dan juga Tuhan Yesus juga tidak ingin kehilangan anak-anak kepunyaannya. Untuk itu sedapat mungkin Tuhan Yesus senantiasa memelihara hidup kita, baik hidup kakak Ivon, adik-adik semua di rumah, kakak pengasuh, mama papa, semua tetangga-tetangga kita. Bahkan juga Tuhan senantiasa memelihara dengan situasi COVID-19, para dokter, suster, mantri, semua yang sedang bekerja di rumah sakit yang ada di Kota Jayapura ini, terlebih khusus yang ada di lingkungan kita di Rumah Sakit AB Pura, tetap semangat. Iya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Percaya pasti dalam segala sesuatu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita semua. Iya, jadi untuk semua para dokter, suster dan mantri, tetap semangat, tetap yakin, senantiasa dalam lindungan Tuhan, bersama semua keluarga, selalu ada dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seperti cerita kita yang tadi, tetaplah patuh atau dengar-dengaran. Firman Tuhan bilang, siapa bertelinga, hendaklah dia
mendengar. Berarti kalau mama panggil 1-2 kali tidak dengar, itu dia punya telinga ada atau tidak? Iya, itu yang Kakak Ivon pertanyakan. Karena biasa mama panggil tidak nyaut-nyaut. Iya, berarti dia ada telinga tetapi tidak mau pakai untuk mendengar. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Untuk itu kita belajar dari teman kita Arif. Iya, dia selalu dengar-dengaran kepada mama dan papa, teristimewa kepada papanya ketika ayahnya atau papanya memberikan tanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba. Dia begitu dengan sungguh-sungguh menjaga. Bahkan ketika seekor hilang dari antaranya, dia mencari dan mendapatkannya. Sehingga dia pulang, dia tidak mempunyai satu kekurangan. Dan semua kawanan dombanya boleh pas, tidak ada yang kurang, dan dia pulang dengan sukacita. Dan ayahnya melihat bahwa baik sekali pekerjaan atau perbuatannya teman kita Arif, dan ayahnya bisa mempercayakannya untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Dan ayahnya sangat berterima kasih karena Arif menjalankan semua tugas yang ayahnya berikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk itu kita harus patuh pada Tuhan Yesus, karena dialah yang menyediakan yang terbaik buat kita semua. Terbaiknya apa? Terbaiknya karena sampai dengan sore hari ini Tuhan Yesus kalau masih jaga kita, masih jaga Kakak Ivon, adik-adik semuanya yang ada di rumah, itu pertanda kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Iya, masih kita terima dan kita nikmati sampai dengan hari ini. Untuk itu seperti cerita yang Kakak Ivon bawakan di hari Selasa, selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Iya, selalu ada alasan untuk kita bersyukur, apapun itu. Entah kita sedih, kita sedih. Entah kita bahagia, kita berbahagia dan kita senyum. Itu semuanya kita harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus lebih dulu memberkati seluruh kehidupan kita sebelum kita memintanya. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tetaplah patuh, tetaplah setia. Iya, tetap dengar-dengaran, teristimewa dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan pernah lupa baca firman Tuhan di rumah. Walaupun kita tidak sekolah minggu, lewat Studio Mini Kairos setiap sore, adik-adik semuanya bisa mendengarkan cerita firman Tuhan tentunya. Kiranya cerita di sore hari ini yang Kakak Ivon sampaikan boleh menjadi berkat, tetapi juga nasihat, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada adik-adik semuanya, supaya kita semua diberkati. Dan adik-adik juga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tetap sehat, tetap jaga kebersihan, supaya dalam situasi kondisi COVID ini kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom, selamat sore.